kita sebagai lulusan teknologi industri atau teknologi pertanian, kita bisa berbuat lebih sebenarnya. Pengetahuan yang kita dapat dulu di kuliah itu lebih dari cukup untuk kita bergerak di masyarakat gitu, terutama karena mereka sangat minim banget informasi pengolahan gitu. Sangat butuh bantuan, nggak harus punya modal besar karena kita sistemnya kan kolaborasi. Terus mereka punya apa, kita bantu olah, terus kita jualkan. Kan itu ya sedikit-sedikit kita kumpulin, bisa mudah-mudahan jadi besar. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Selamat datang di Foodcast, Forbil Food Podcast bersama saya Imelda Rahma, Billing for the Future Now. Nah, di edisi Foodcast kali ini sudah hadir nih di samping saya satu orang narasumber. Beliau adalah owner dari Sidatani. Teman-teman udah tahu belum apa itu Sidatani? Jadi, Sidatani adalah startup yang bergerak di bidang peningkatan pemberdayaan pertanian di kota Jogja. Pasti belum tahu kan? Nah, jadi startup ini mengolah barang-barang mentah menjadi barang setengah jadi. Kalau buat kalian yang kepo, kita langsung aja yuk sapa ownernya, karena udah di samping saya nih. Halo Mas Awang. Halo Mbak Mel. Selamat siang. Siang. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Bentar, sebelum dimulai wawancara ini saya agak terdistraksi sama kaosnya nih. Oh, sure. Boleh saya tahu tulisannya apa? Pantang mati sebelum bertani. Wih, pantang mati sebelum bertani. Iya. Sesuai dengan slogannya startupnya Sidatani? Enggak sih. Oh enggak? Oh kebetulan karena acaranya mau podcast jadi pakai kaos itu atau? Enggak, ini dulu waktu saya selesai skripsi. Iya? Ini hadiah dari om saya. Wow. Tapi kemudian match ya sama apa startup yang dijalani sekarang? Match dengan jurusan juga. Oh gitu. Iya? Oke. Sebelum kita lari kemana-mana nih pertanyaannya. Saya penasaran, Sidatani itu apa ya? Sidatani itu CV Sidatani, CV lengkapnya Sidatani, oke. CV Sidatani Sembada Indonesia. CV Sidatani Sembada Indonesia. Kita sih bisnis usaha kita itu lebih ke agribisnis Mbak. Agribisnis. Dengan basis pemberdayaan kelompok masyarakat, terutama di desa. Oke. Untuk mengolah dari bahan apa yang mereka punya, jadi bahan setengah jadi. Oke, itu didirikan dari kapan ya Mas Sidatani itu? Mulai dulu kita mulai sebenarnya tahun 2016 sih Mbak, waktu tahun saya skripsi. 2016, berarti kalau dihitung sama sekarang sekitar 4 tahunan ya? Itu ngawalnya, tapi baru legalnya baru tahun ini Mbak. Oke. Legal CV-nya itu baru tahun ini. Itu didirikannya sama Mas sendiri nih selaku ownernya atau mungkin dulunya ada urunan sama teman-teman atau bagaimana? Sidatani itu sendiri dulu awalnya cuman karena saya tergerak untuk bikin ngelatih masyarakat gitu untuk buat sesuatu, terutama di pangan, olahan pangan. Dulu saya kasih brand dari awal emang Tani Kepiar. Tani Kepiar. Apa tuh? Ada makna filosofisnya Tani Kepiar? Karena Kepiar tuh bahasa Banyumas Mbak. Oh bahasa Banyumas, berarti Masnya asli dari Banyumas? Asli Banyumas Mbak. Oke. Banyumas tuh Jawa Tengah kan ya? Iya, Purwokerto. Oh Purwokerto. Aduh, kotanya mantan saya. Jadi kalau nyebut nama Purwokerto tuh langsung les gitu. Sorry, out of the cocok box. sama lagunya Goyon Waton yang baru. Yang mana? Tinggal cerita di Purwokerto. Aduh, nanti saya dengarkan habis ini. Oke. Kembali ke laptop. Jadi gimana tadi? Sorry. Itu awalnya saya sendiri bikin brand Tani Kepiar. Kepiar itu bahasanya artinya apa ya? Kayak kalau saya ngartiin tuh dia kondisi ketika kita lagi judek gitu loh Mbak. Judek tuh pusing, beban pikiran berat gitu. Besar. Terus kita ngopi tuh. Oke. Kan piar gitu. Nah, harapannya Tani Kepiar itu bisa memecahkan kejudekan di dunia pertanian gitu loh Mbak. Permasalahan-permasalahan di dunia pertanian. Oke. Nah terus kebetulan beberapa teman saya ada yang tertarik
gabung 2 orang sekarang. Untuk memperbarui lagi kita akhirnya bikin CV Sidatani itu di tahun 2020. Oke, pada awalnya tuh apa sih yang digerakkan di Sidatani itu? Sebelum jadi mungkin besar seperti sekarang, sudah berjalan 4 tahun. Dulu karena skripsi saya emang di lapangan di petani, kebetulan kita nemu beberapa kelompok yang dikasih alat oleh pihak baik itu pemerintah maupun swasta, dan alat itu nganggur, Mbak. Alat apa tuh? Alat produksi. Alat produksi. Alat produksi olahan. pertanian. Oke. Dulu saya yang nemuin tuh ada mesin pengering gitu, dehidrator besar gitu, tapi nganggur. Iya. Nah kan saya ini ya gatel ya, Mbak. Akhirnya saya tembung aja itu Bapak kelompok petaninya. Iya. Gimana Pak kalau kita bikin ini karena kita punya alat ini gitu. Di sini adanya apa? Adanya ini kita bikin. Jadilah kaldu jamur yang produk pertama itu. Oh, yang mana? Boleh Ini. boleh saya tunjukin? Ini. Oh, can I see? Kaldu jamur non gula garam. Oke, penggantinya MSG. Iya betul. Biar kita, bener gak sih MSG tuh bikin bego? Aduh jangan Mbak, jangan bahas Oh, itu. jangan Mbak. banyak, oke. Tapi intinya yang ini mah nggak bikin orang jadi bodoh ya, nggak ya? Tujuan kaldu jamur itu karena kita melihat ternyata tuh jamur tuh bisa bikin gurih. Jamur tuh bisa punya kandungan yang sama dengan MSG gitu, dan itu bisa Tapi lebih membuat sehat gurih. ya pastinya. Mudah-mudahan. Mbak. Mudah-mudahan lebih sehat. Soalnya saya punya teman juga nih yang hobi Ya. masak, dia tuh mengganti MSG-nya yang biasa pakai micin, Ya. itu pakai kaldu jamur, tapi mungkin belum ketemu produknya Tani Kepiar. Itu boleh dikenal nanti ya Mbak. Iya, boleh, biar dia ganti belinya nanti Siap. ya. Iya, soalnya dia pakai kaldu jamur. Dia bilang kalau pakai kaldu jamur itu bisa bikin makanannya jadi lebih enak, tapi yang pasti lebih sehat gitu daripada pakai MSG. Kabarnya sih gitu Kabarnya dari sih gitu. beberapa konsumen juga gitu. Oke, berarti di sini bisa saya simpulkan kalau pada awalnya Mas itu penggerak ya. Iya. Ya, karena melihat ada ini alat-alat yang kosong nih nganggur. Mm-mm. Terus mungkin kayak, kayaknya nggak bisa nih, diemin aja. Ya. Akhirnya ngajak ke petani dan bisa jadi satu produk. Ya dan kalau kita gerakin kita bikin produksi itu doang kan buat apa gitu? Iya. Kalau nggak dijual kan endingnya harus ada dijual, kita dapat pendapatan, bisa muter sustain gitu kan Iya. kita pengennya ya. Akhirnya kita bikin brand Tani Kepiar itu di awal. Tapi pada proses awalnya itu susah nggak sih menjaring petani? Maksudnya ngajakin petani gitu loh. Soalnya pengalaman saya nih waktu KKN dulu atau ketika kita ngobrol sama masyarakat secara langsung, Ya. itu kan kadang responnya masyarakat tuh nggak seperti yang kita pikir ya, iya nggak sih? Oh, oke. Ya mungkin kita mikirnya kayak gampang aja gitu ngajak masyarakat, tapi ternyata mungkin Mas bertemu kesulitan-kesulitan atau tantangan ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Itu sih lebih ke kalau menurut saya pertama itu Mbak tadi cerita masalah KKN ya. KKN tuh mungkin image-nya di masyarakat Iya. desa itu udah ala apa KKN meneh itu Udah udah bosen biasa gitu, kayaknya. udah bosan. Karena menurut beberapa orang juga kan itu biasa gitu. Kegiatan rutinitas formalitas lah KKN. Jadi beda ketika kita semangatnya ingin produksi, kita semangatnya ingin bisa Dari awal niatnya tuh udah jelas gitu. niatnya kita ayo Bu kita bikin ini. Untuk ini kita jual ke ini gitu. Iya. Kita jelasin semua, kita florin semua. Mereka juga ikut semangat nantinya dan untuk pengetahuan pengolahan gitu juga mereka minim. Jadi mereka mau gitu. Mau untuk diajak belajar. Ya? Mau Mbak sebenarnya mau. Asal kita juga sabar dampingin, Iya. kita telaten, kita sering berkunjung ke sana gitu. Oke, tapi pernah nggak sih nemuin kayak ada something trouble gitu pada saat prosesnya? Mungkin ada aja petani yang underestimate atau kayak mungkin ada tektok pendapat dan segala macamnya. Kalau masalah sih ada, terutama di masalah teknis sih. Kalau teknis biasa lah ya. Ya, Ilmu yang kita pengetahuan yang kita kasih itu kan kadang-kadang nggak mampu atau masih butuh didampingi gitu. Itu satu yang teknis. Kalau yang non teknis sih ada sih beberapa kayak kita kan nggak bisa langsung menjangkau semua Iya. orang ya. Ya, dan di desa itu jarak antara kuping satu ke kuping tetangga tuh deket gitu. oke. Dan sepertinya saya sudah menebak masalahnya apa. Jadi ada kayak semacam Kecemburuan kecemburuan sosial, sosial gitu. iya. Kalau ini kok Pak ini kok rumahnya ramai terus gitu, sering didatengin mobil, ada sering tamu gitu. Ya akhirnya beberapa cara dilakukan untuk supaya ngasih repot mitra yang saya dampingi gitu. Ya kita juga ada agenda untuk memperbesar jaringan, memperbesar petani yang kita ini. Tapi kan
belum waktunya gitu Mbak. Belum waktunya. Kadang-kadang Oke. kayak gitu Ini sih by the ada way sih. berarti base-nya masih di Jogja aja atau udah menyebar kemana-mana? Sekarang fokus di Jogja aja. Fokus di Jogja Paling aja. ada di Klaten, Di Klaten. di Kulon Progo, Mhm. Jog- Jogja sih Mbak Jogja. dan sekitarnya. Kita masih tim kecil kok. Oke, kalau boleh tahu ada berapa orang tuh yang ada di dalam Sidatani sekarang? 3 Mbak. 3 orang. Tiga orang. 3 orang tuh ownernya atau ownernya. Owner. Kemudian di bawah-bawahnya Kita ada satu karyawan packing lah untuk satu karyawan memastikan packing. stok di gudang. Mm-mm. Sama selebihnya kita serahkan ke kelompok. Serahkan ke kelompok-kelompok Ya, tani. ya. Oke. Tadi kan saya baru tahunya ada kaldu jamur. Selain produk kaldu jamur, produk apa aja yang ada di Sidatani yang sudah diproduksi di Sidatani? Pertama untuk penyedap itu ya kayak Penyedap, jamur. oke. Terus ada tepung. Boleh saya Boleh Mbak. Boleh. Hah. Oke, tepung cake gluten free. Gluten free. Ya itu tepung cake gluten free itu sebenarnya kita kategorikan sebagai tepung premix. Oke. Artinya tepung campuran dari beberapa jenis tepung. Mm. Jadi nggak cuma single satu bahan gitu. Nah fungsinya untuk menggantikan kalau yang cake ya untuk cake, kalau yang gorengan untuk gorengan, dan yang cookies untuk cookies. Kelebihannya apa nih dengan produk-produk yang lain dari Sidatani ini? Awal idenya sih ini sebenarnya karena terlalu banyak konsumsi terigu di Indonesia, ya ide besar itu ya. Iya. Sedangkan kita tahu terigu itu impor. Jadi dan saya sebagai yang pernah sekolah di teknologi pertanian gitu tahu bahwa ternyata bahan-bahan lokal tuh bisa menggantikan gitu. Bisa disubstitusi ya biasanya. Iya, Substitusikan substitusikan. Dan banyak banget gitu tepung yang bisa kita olah dan bisa menggantikan, ya terbukti lah kayak gorengan, kayak cookies gitu. Cuman kalau untuk kue-kue yang ngembang, yang bread gitu, kita masih kesulitan, harus ada modifikasi lagi. Tapi untuk olahan-olahan standar mie, gorengan gitu Itu udah bisa ya. bisa. Oke. Kemudian tadi saya lihat di belakang juga ada kopi, ada produk kopi. Kopi itu sebenarnya ini Mbak, kita bikin CV akhirnya dan kita memutuskan untuk punya kantor. Iya. Di mana itu kantornya, Mas? Kantor. Saya boleh nanti silaturahmi kapan-kapan? Oh boleh Mbak, sambil ngopi-ngopi juga boleh iya. kok. Oh. Di Condong Catur. Condong Catur. Iya. Di sana kita memutuskan untuk punya kantor dan kebetulan kita dapat kontrakan lah kan, jadi kontraktor. Kontrak. Ada space usahanya. Nah, ya udah kita punya produk, kita punya tempat, ada ruang usaha, ya udah kita jadikan ya warung lah kecil-kecilan. Warung gitu. kecil-kecilan ya. Fungsinya untuk orang kalau mau beli offline, untuk melayani konsumen di sekitar Jogja sini. Dan untuk kopi itu sebenarnya kita juga ada beberapa petani mitra di kopi, makannya kan sebelumnya kita udah jual kopi. Kita punya warung, ya udah kita jual kopi aja yang ready to drink gitu. Ready to drink. Nama brand kopinya apa? Warung kita namanya Kapaloka. Kapaloka. Oke. Jadi Tani Kepiar dan juga Kapaloka. Kapaloka. Berarti itu dua anak usaha bisnis di dalam Sidatani. Iya. Tani Kepiar sebagai brand dan channel penjualan online. Online-nya, Sedangkan Kapaloka sebagai official store official offline. store-nya offline-nya. Jadi ada yang secara online dan juga ada secara offline ya model bisnisnya. Betul. Oke. Well, kalau tadi dibilang udah ada CV-nya ya Sidatani itu. Selain ada CV berarti kan itu udah legal ya posisinya. Insya Allah Mbak. Ya legal. Kemudian ada sertifikat lain nggak yang mungkin udah didapatkan sama Sidatani? Enggak sih Mbak. Kalau untuk sertifikat kan kita jualan makanan gitu, bahan pangan gini. Kita sertifikat itu lebih ke kelompok sih, kita membantu kelompok untuk menguruskan gitu. Misalkan untuk produksi tepung, untuk produksi apa kan mereka butuh paling nggak minimal PIRT. Izin industri rumah tangga. Nah, itu yang belum kita bantu uruskan ke dinas terkait gitu. Kadang-kadang juga kita dapat info untuk ini ada sertifikasi PIRT gratis, sertifikasi halal gratis gitu kan. Banyak kementerian kayak gitu. Ya kita bantu uruskan. Bantu uruskan ya. Karena itu untuk kepentingan kita juga kan. Iya.
Berarti ini beneran sangat komprehensif ya dari mulai produksinya. Maksudnya kan berarti ada capacity buildingnya juga Ya. kan yang ditingkatkan dari para kemampuan petaninya. Ya, betul. Kemudian ada inovasi-inovasi seperti tadi ya, kaldu jamur dan juga tepung gluten apa itu? Gluten free. Tepung cake gluten free, Gluten free. kopi, sampai pada proses perizinannya juga dibantu. Ya. Nah, dari semua proses itu, proses yang paling sulit yang pernah dialami si Datan itu di mananya? Yang kayaknya tuh challenge banget di bagian itu. Yang challenging itu sebenarnya produksi, Mbak. Produksinya. Iya, karena Kenapa itu? balik lagi kita ke tujuan, kita pengen menggandeng petani-petani yang petani kecil gitu kan, yang punya lahan terbatas dan hasilnya juga nggak banyak, makanya kita tingkatkan nilainya dengan diolah. Tapi itu juga punya efek yang bahaya laten gitu. Nanti ketika ya kita juga kan pengen sustain, kita pengen kita pengen berkembang gitu. Nah, sulit terjadi ketika kita hanya mengandalkan sedikit petani gitu. Makanya kita harus mengembangkan mitra atau memperbesar mitra yang ada. Oke. Nah, kendalanya itu ada terutama di fasilitas produksi. Fasilitas produksi. Karena kita semua produknya berbasis tepung. Butuh tenaga, butuh sistem pengeringan yang cukup efektif ketika terutama untuk musim hujan. Itu yang agak masih kesulitan di situnya. Jadi dipengaruhi juga sama keadaan cuaca ya? Keadaan cuaca juga, karena kita juga di lapangan kan di desa. Ya mereka punya apa, kita diusahakan bisa terjadi produksi gitu. Kita bangunkan rumah pengering, tapi kan ya berapa besar sih kita bisa bangun itu kan gitu. Intinya mau untuk melakukan pengembangan pasti juga butuh sumber daya yang besar juga ya, karena itu berbanding lurus ya. Berbanding lurus ternyata. Tapi sudah berjalan 4 tahun ini, mudah-mudahan tahun kedepannya makin gede ya, makin ada sumber dayanya makin dapat juga, pokoknya makin besar lah si Datani. Mudah-mudahan, amin. Amin. Well, kalau tadi kita udah bahas tentang produksinya dan juga produk-produknya, ini saya penasaran sama cara pemasarannya. Kalau misalkan tadi disinggung ada pemasarannya secara online dan juga offline. Nah, kalau online itu pakai via platform kah atau bagaimana? Secara khusus mungkin biasanya bikin online platform tersendiri. Kebetulan kita baru selesai semacam mentoring gitu loh, Mbak. Mentoring. Jadi kita diarahkan untuk kayak gini. Nah, keputusannya terakhir itu kita akan membuat seperti semacam web, tapi bukan cuma portal gitu, kayak website gitu. Tapi belum sampai aplikasi. Itu yang nanti, cuman yang sampai sekarang terjadi ini kita masih mengandalkan Instagram aja, Mbak. Instagram aja. Untuk online. Untuk pemesanan juga memasarkan produknya ya? Ya. Promosi dan kita nggak pakai marketplace. Oh, nggak pakai marketplace? Karena target kita ke reseller. Oh, targetnya ke reseller? Iya. Reseller dan dropshipper juga atau reseller aja? Dan dropshipper, Mbak. Juga kalau mau boleh kok. Oh, nanti kita bisa ngomong di belakang. Soalnya kayaknya produknya oke punya nih. By the way, pemasaran di tengah pandemi, what's the challenge? Apakah ada perubahan nih? Kan udah berjalan sebelum pandemi, pastinya ada mungkin ya Mbak kerasa nih omsetnya turun atau makin merosot nih pemasarannya. Penurunan sih ada sih, Mbak. Karena ya itu sih, karena kita emang hanya mengandalkan Instagram itu, jadi mau ada pandemi mau nggak ada pandemi kita tetap melakukan tetap pemasaran lewat Instagram aja, dan paling follow up konsumen yang udah pernah gitu. Cuman beberapa ada reseller yang biasanya pesan gitu jadi berkurang gitu, ada. Ya mungkin karena daya belinya juga makin menurun ya, dampak dari resesi juga. Dan di ini sih kebanyakan kita reseller di luar Jawa malah. Oh, reseller justru di luar Jawa? Iya, di Aceh kita ada, di Jambi. Oke, Aceh padahal biasanya ada kopi sendiri gak sih? Bukan kopinya Mbak, malah Mbak. Apa? Tepung dan tepungnya. Gula. Oke. Kita ada gula aren sama kelapa. Oh, ada gula aren dan juga gula kelapa. Dibawa nggak produknya? Enggak, Mbak. Enggak. Banyak banget. Kebanyakan. Iya. Ini baru produknya apa aja sih tadi? Ada gula aren, gula kelapa. Jadi kalau dikategorikan ada beras organik. Beras organik. Terus ada tepung, baik itu single maupun premix. Terus ada penyedap rasa. Iya, yang kaldu jamur itu. Terus ada produk kopi. Terus ada produk seduhan non teh. Seduhan non teh.
bunga telang. Mhm. Iya, yang tadi biru-biru itu loh, Mbak. Iya. Nah, itu. Itu kita jual mentahnya dan kita jual matangnya di kedai juga. Jadi sistemnya didistribusikan ya pada reseller maupun juga kepada orang-orang yang buka outlet. Iya. I see. Tapi kita juga nggak menutup untuk ada yang pembeli retail gitu kan. Iya, iya. Tetap kita layani kok. Nanti kalau saya mau gabung kasih harga khusus. Iya, jelas, Mbak. Kan nanti saya bisa endorse di Instagram saya. Ya walaupun followersnya nggak berapa tapi engagementnya oke lah. Influencer ternyata. Tapi engagementnya oke lah, oke punya pokoknya. Oke, siap. Well, kemudian kendalanya dalam proses pemasaran apa aja sih kalau boleh tahu? Kendalanya sih lebih ke karena kita tim baru, Mbak. Oke, tim baru. Kita baru bentuk untuk agenda marketing, agenda produksi, agenda yang lain-lain, terutama manajerial kan. Ya. Baru tahun ini kita bikin, pas juga pandemi ya udahlah kita jalanin sebisa kita. Kendala di marketing ya lebih ke apa ya? Targeting lebih ke strateginya masih belum nemu yang pas gitu loh, Mbak. Untuk memasarkan produk kayak gini, sedangkan gini loh, Mbak. Kita saya terutama saya sebagai apa sih? Yang tujuan saya adalah untuk mengolah bahan pertanian yang apa ya, yang petani kecil tadi itu. Sedangkan ternyata di lapangan cara pemasaran produk seperti ini tuh harus lewat ibu-ibu, lewat Oke. grassroots-nya tuh lewat ibu-ibu gitu loh, Mbak. Ada jalur empasi, jalur diet, gitu kan. Saya kayak gini suruh bilang gitu. Jadi nggak ini ya, iya nggak match gitu ya, kayak nggak boleh body shaming, nggak boleh body shaming. Masih jangan mancing, saya tuh nggak mau bahas itu loh. Tapi mungkin cara strateginya bukan dengan diet kali, mungkin dengan sehat. Enggak, makanya saya lebih prefer untuk reseller aja. Oh, reseller aja. Jadi kegiatan pemasaran kita bahan untuk produk deskripsi produk, knowledge produk itu udah kita siapkan. Reseller tinggal sounding kan gitu. Oke, atau mungkin butuh strategi branding, personal branding siapa gitu ada. Kebetulan tim kita cowok semua, Mbak. Oh, tim cowok semua. Iya, makanya Kenapa itu. nggak rekrut perempuan? Sudah biasa kok. Enggak ya. Bercanda. Gitu. Jadi kan kalau misalkan mau menjajal pasar ibu-ibu, pasar perempuan, itu kan enak tuh kalau udah punya appearance yang pas gitu. Ya sih, mungkin ke depannya. Ya, nanti boleh lah dipikirkan di belakang sama tim lain. Siap. Well. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, saya mau tahu pasar terbesar dari Sidat Taninya itu di mana ya? Tadi kan ada Aceh, kemudian di mana lagi tuh yang di luar kota? Paling besar sih sampai sekarang sih di Aceh sama Semarang. Aceh sama Semarang? Iya. Nyampe ke Kalimantan, Sulawesi? Karena mereka berdua itu adalah, kalau Mbak tahu, kalau mengikuti healthy lifestyle gitu, ada sekelompok komunitas itu namanya JSR. JSR? Yang dulunya Jurus Sehat Rasulullah itu. Kalau pernah ngikutin. Oke, itu dan? yang madu gitu-gitu. Sekarang jadi Jurus Sehat Rakyat karena ada di protes gitu kan. Nggak boleh pakai Rasulullah gitu. Ya ternyata emang banyak gitu segmen-segmen komunitas-komunitas yang healthy, dan itu mereka berdua salah satu influencernya juga gitu, di balik mereka jualan. Atau mungkin penggagasnya, pelopor, mungkin cycle-nya. Oke. Gitu. Jadi ya ternyata jualan kayak gini tuh emang sangat challenging banget ya. Banget. Apalagi momennya pas banget lagi kena pandemi gitu, beda sama yang tahun-tahun kemarin. Betul. Oke, kan ini awalnya Mas itu adalah penggerak ya, dan sampai bikin CV sampai sekarang itu pasti butuh pendanaan yang besar. Salah nggak nih saya? Bener. Nah, kalau boleh kepo, pendanaannya dapat dari mana aja nih? Belum sih, Mbak, masih dari pribadi semua. Oh, masih dari pribadi. Iya. Kemudian biasanya nih kalau misalkan yang sifat dari pribadi, untuk keberlanjutannya berarti hasil dari pemasaran itu ya? Iya. Kayak diputer gitu untuk terus di manajemen gitu. Iya. Betul. Sudah ada usaha untuk, biasanya kan kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat itu bisa bisa banding ke pemerintah atau mungkin bisa cari-cari dana CSR, mungkin pernah coba, Mas? Belum.
Belum ya? Kita introvert Mbak. Oh intro. Udah fix kayaknya saya harus ke situ deh. Soalnya saya ini ya secara experience kena, saya tuh bisa ini kok negotiation, public speakingnya atau mungkin bisa PR. Boleh loh Pak, boleh banget kita. Bercanda. Iya, tapi soalnya setahu saya tuh banyak banget kan anak muda yang bergerak di bidang ini dan mereka tuh banyak banget mencari dana dari arah situ gitu. Entah melobi pemerintah ataupun dana dari CSR gitu. Berarti sampai detik ini dananya masih bersifat internal ya? Internal Mbak, internal semua. Internal semua. DW Money gitu Mbak. Saya punya contoh proposal nanti di laptop saya. Boleh Mbak, kirim. Siap. Kemudian harapan depan apa sih? Si Data nih pengennya gimana? Sebenarnya ya gara-gara tadi saya cerita mentoring itu kan, emang saya dibuka juga di situ bahwa ternyata untuk kegiatan seperti itu bisa kita kolaborasi dengan berbagai pihak gitu, di multidisiplin juga bisa, multi pihak juga bisa, termasuk ke pemerintah juga. Ya cuman sekarang sih emang yang paling kuat tuh di tim itu adalah produksi. Jadi kita fokus ke gimana nambah mitra dulu, gimana untuk memperbanyak cabang dulu ya. Cabang dulu kita, karena apa ya dibarengi dengan memperbanyak penjualan juga sih, emang harus. Jadi kita nggak sempet gitu loh Mbak, warawiri kita ke. Karena sekarang mungkin prioritasnya adalah memperbanyak cabang dulu. Kita perbaikan manajemen internal, kita perbaikan makanya diperkuat produksi. dulu lah, pusatnya diperbaiki dulu, diperbagus dulu ya. Biar nanti besok kalau misalkan mau cabang, mau bikin franchise dan segala macamnya itu sumber dayanya udah oke. Baik itu nanti ada sistem yang masuk dari luar masuk, orang dari luar masuk, kita udah siap. Kita muhasabah diri dulu. Subhanallah. masih jomblo tuh. sorry. Soalnya tuh saya melihat sosok-sosok yang suamiable gitu. Aduh, bagus sekali. Iya, jadi jangan introvert lagi, nanti susah nyari pasangannya. Iya benar sih. Iya. Harus sering ngobrol sama saya biar nggak introvert. Iya Mbak, siap. Well, Mas, berarti kan di sini posisinya Mas adalah seorang pemuda yang jadi pelopor penggerak di bidang pertanian gitu. Punya pesan ya sih buat anak muda yang mungkin juga termotivasi nih pengen jadi pelopor di pertanian juga, karena kan setahu saya setelah pandemi ini dan juga dengan banyaknya munculnya inovasi di bidang pangan, orang-orang tuh makin terbuka gitu loh pikirannya kalau ternyata pertanian, perikanan dan sektor lainnya itu potensial juga gitu dalam bidang ekonomi. Punya pesan-pesan nggak buat millennials yang pengen ikut gerakannya Mas gitu, atau pengen bangun CV juga, pengen bangun startup di bidang pertanian? Kalau saya sih himbauan saya hanya untuk anak-anak yang kebetulan sekolah di teknologi pertanian lah mungkin. Kemarin saya baru lihat di grup itu ada lulusan IPB, kan saya dulu IPB kebetulan. Lulusan IPB itu 80% di bank gitu. Ya emang nggak salah. Iya, itu pilihan orang sih ya. Cuman kan cringe aja sih, maksudnya dari pertanian tapi iya. Ya himbauan saya untuk ya itu emang terjadinya kayak gitu. Cuman kita sebagai lulusan teknologi industri atau teknologi pertanian, kita bisa berbuat lebih sebenarnya. Pengetahuan yang kita dapat dulu di kuliah itu lebih dari cukup untuk kita bergerak di masyarakat gitu, terutama karena mereka sangat minim banget informasi pengolahan gitu. Sangat butuh bantuan orang-orang seperti kita untuk apalagi anak muda ya, yang punya banyak ilmu, yang punya banyak tenaga gitu untuk memberdayakan dan juga untuk melakukan kerjasama yang kooperatif gitu dengan masyarakat, apalagi para petani. Betul. Dan itu menurutku kalau semakin banyak sarjana pertanian yang turun, nggak harus punya modal besar karena kita sistemnya kan kolaborasi. Kita kasih secara swasembada mungkin. Swadaya Mbak. Swadaya, oke. Maaf. Saya tuh ke distract sama mukanya Mas yang suamiable, maaf. Oke. Swadaya, astagfirullah. Swadaya Mbak. Oke, swadaya. Cara swadaya kita ngasih pengetahuan ke mereka, terus mereka punya apa kita bantu olah, terus kita jualkan. Kan itu ya sedikit-sedikit kita kumpulin bisa mudah-mudahan jadi besar kan.
semudah itu sebenarnya. Semudah itu, mungkin butuh niat dan juga konsistensi juga kan hal-hal seperti ini. Dan tekanan dari berbagai pihak itu pasti Kita ada. harus tahan banting terhadap semua pressure ya. Jelas. Tadi saya juga dengar dari produksinya, kemudian cara menjaring masyarakatnya sampai pada pemasarannya. Itu kan Itu semua. kan baru dari eksternal ya. Iya. Belum dari internal. Oke. Tekanan internal kan juga ada. Emang apa aja tuh tekanan yang ada di internal? Ya biasa Mbak, orang tua gitulah. Kenapa? Kan sebenarnya kita misalkan banyak sarjana pertanian yang nggak turun ke lapang karena emang tuntutan dari orang tua ya sekolah ya kerja gitu. Pun di bank ya nggak apa-apa kan. Ya itulah yang saya alami gitu. Maksudnya Mungkin ini ada pergulatan antara idealisme dengan realistis ya nggak sih? Maybe. iya pasti. Dan juga pragmatisme dan juga cara berpikir orang tua yang mungkin masih konservatif kali ya. Pasti itu tantangannya seperti Itu itu. tantangannya. Cuman ya udahlah. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Udah terjun juga. Udah nyampe 4 tahun loh ini. Udah punya karyawan lebih dari 1. Intinya kan maksudnya itu tuh udah satu pergerakan yang sangat baik gitu, apalagi sampai sekarang bertahan seperti ini. Udah banyak produk juga. Ya mudah-mudahan data ini konsisten ya Mbak. Doain ya Mbak. Mudah-mudahan ditambah mau ngerekrut orang gitu kan ya. Boleh. Iya gitu kan. Bau-baunya udah gak enak. Oke. Nanti tukeran Instagram ya Mbak. Oke, boleh. Tapi fallback ya, apa sekolah? Iya. Fallback. Oke, kalau dari saya sih pertanyaannya kayak udah kebahas semua ya. Kita udah banyak banget bahas soal dari produksi, pemasaran, sampai mungkin ada curhat-curhat pribadi ya soal konflik-konflik internal dan juga eksternal. Oke, makasih banyak ya Mas Awang. Sama-sama Mbak Mel. Sudah banyak berbagi informasi terkait Sidatani, startupnya. Semoga ke depan makin besar, makin dapat banyak pendanaan, makin banyak anak muda juga yang tertarik untuk ikut bergabung dan juga membesarkan ya. Amin. Dan pastinya mendapatkan respon yang positif juga dari masyarakat. Amin. Karena sebenarnya ini kan saya boleh bilang ini mungkin mirip kayak fenomena sociopreneur ya. Jadi ada entrepreneurnya secara ekonomis, tapi juga sociopreneurnya sosial juga ada gitu. Karena startup ini juga mengentaskan masalah-masalah yang ada yang di masyarakat lewat pertanian. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Enjoy kan ngobrol sama saya? Wah, enjoy banget Mbak. Enjoy banget lah. Betah lah Mbak. Iya. Ini karena saya mau nutup Mas boleh minum dulu biar lebih santai Oh gitu. gitu. Oke. Siap. Ini kopinya nggak ada apa ya? Gimana sih? Mas air putih. Oke guys, gimana hasil bincang-bincangnya di podcast kali ini? Seru banget kan? Pasti kalian banyak banget dapat informasi mengenai Sidatani dan juga pertanian dan produk-produknya. Oke, dari saya itu saja ya. Terima kasih Mas Awang sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Foodcast kali ini. Jangan lupa tonton terus edisi Foodcast lainnya karena masih ada banyak lagi video tentang inovasi pangan yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa follow media sosial kita di Instagram @forbil_institute dan juga kunjungi website kami di forbil.id. Saya Imelda Rahma, host podcast. Sampai jumpa.